Dunia menyaksikan, tetapi hanya sedikit yang bertindak. Di Kiev, Odessa, dan Kharkiv, suara ledakan menjadi musik harian yang terus menggetarkan jiwa. Anak-anak kehilangan masa depan, para ibu menangis di tengah reruntuhan. 2 tahun berlalu, namun perang ini belum menemukan ujungnya. Ukraina kini berada di titik kritis. Tanpa dukungan penuh dari sekutu dan dengan Rusia yang semakin brutal, pertanyaannya adalah, berapa lama lagi mereka bisa bertahan? Beberapa hari terakhir, Ukraina kembali mengguncang dunia dengan keputusan berani meluncurkan rudal jarak jauh ATACMS yang dipasok oleh Amerika Serikat ke wilayah Rusia. Ini bukan serangan biasa, ini adalah pesan tegas bahwa Ukraina masih belum menyerah. Namun, apa dampaknya? Rusia langsung merespons dengan gempuran lebih besar. Wilayah timur laut Ukraina kini menjadi ladang pertempuran sengit. Pasukan Rusia semakin maju, mempercepat operasi militer mereka. Ribuan warga sipil terjebak di zona perang. Tak ada tempat yang benar-benar aman. Di saat yang sama, kabar mengejutkan muncul. 100.000 tentara Korea Utara dikabarkan siap bertempur di pihak Rusia. Jika benar terjadi, ini bukan lagi perang dua negara, ini bisa menjadi awal perang dunia ketiga. Dukungan dari Amerika Serikat selama ini menjadi nyawa bagi Ukraina. Tapi apa yang terjadi sekarang? Washington mulai menahan penjualan senjata ke Kiev. Banyak pihak menduga ini adalah tanda bahwa Amerika Serikat mulai mencuci tangan dari konflik ini. Apakah Ukraina sedang ditinggalkan di tengah perang brutal ini? Presiden Zelensky terus berjuang meminta dukungan lebih besar. Namun, banyak analis percaya bahwa dukungan politik di Amerika Serikat semakin berkurang. Apalagi dengan pemilu yang semakin dekat, fokus pemerintahan Biden atau bahkan Trump bisa saja beralih ke urusan dalam negeri. Zelensky dengan tegas menyatakan, masa depan kami tidak bisa ditentukan tanpa kami. Tapi, apakah suara ini masih cukup untuk menggugah dunia? Mari kita lupakan sejenak politik dan strategi perang. Bagaimana nasib rakyat Ukraina? Anastasia, seorang ibu di Kharkiv, setiap hari harus bersembunyi di stasiun bawah tanah bersama kedua anaknya. Air mata sudah habis, tetapi ketakutan tak pernah hilang. Kami hanya ingin hidup normal, tapi sepertinya dunia sudah melupakan kami. Di Odessa, seorang tentara muda bernama Mykola kini berdiri di garis depan. Kami tak punya pilihan selain bertarung. Kami tak bisa mundur, karena jika kami mundur, rumah kami akan hilang selamanya. Dan ini bukan hanya cerita mereka, tetapi jutaan rakyat Ukraina lainnya. Mereka tidak hanya berperang dengan senjata, tetapi juga dengan ketakutan, kehilangan, dan rasa putus asa. Jika perang ini terus berlanjut, siapa yang diuntungkan? Rusia atau Ukraina? Saat ini, Rusia tampaknya berada di posisi yang lebih kuat. Pasokan senjata mereka tetap stabil. Sekutu seperti Korea Utara dan Iran memberikan dukungan, dan mereka memiliki strategi jangka panjang yang jelas. Sebaliknya, Ukraina terus bergantung pada bantuan luar yang semakin tidak pasti. Jika bantuan itu berhenti, bagaimana nasib Ukraina selanjutnya? Dunia harus sadar bahwa ini bukan hanya soal dua negara. Perang ini bisa berdampak lebih luas. Jika Rusia menang, siapa yang bisa menjamin negara lain tidak akan mengalami nasib yang sama? Siapa yang akan menjadi korban berikutnya? Dunia berbicara soal solusi diplomatik, tapi apakah ada harapan nyata? Sejumlah negara mencoba menjadi mediator, namun setiap upaya gencatan senjata selalu menemui jalan buntu. Rusia tetap pada pendiriannya, Ukraina menolak menyerah, dan negara-negara besar lebih banyak berperan sebagai penonton. Apakah ini pertanda bahwa perdamaian sudah tidak mungkin? Namun rakyat Ukraina tetap bertahan. Mereka membangun kembali rumah-rumah mereka yang hancur, mereka tetap berjuang. Mereka percaya bahwa suatu hari perang ini akan berakhir. Tetapi pertanyaannya adalah kapan? Dan berapa banyak lagi yang harus dikorbankan sebelum hari itu tiba? Perang ini adalah pengingat bahwa di balik setiap strategi politik, di balik setiap pertempuran, ada jutaan nyawa yang terancam. Ada keluarga yang tercerai-berai, ada anak-anak yang kehilangan masa kecilnya, ada masa depan yang dirampas oleh ambisi kekuasaan. Sekarang kita bertanya pada diri kita sendiri,
Apakah dunia akan terus diam? Apakah ini hanya akan menjadi sejarah kelam yang kita biarkan terjadi? Atau apakah masih ada harapan bagi Ukraina, bagi perdamaian, dan bagi masa depan dunia? Tetaplah bersama kami dan jangan lupa untuk like, komentar, share, dan subscribe agar tetap mendapatkan update terbaru dari kami. Bagikan pendapat kalian di kolom komentar.